Halo semuanya, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir program keselamatan di tempat kerja kita itu apa beneran yang paling efektif? Atau ya kita cuma ngelakuin hal yang sama berulang-ulang karena dari dulu juga begitu? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bedah tuntas gimana caranya beralih dari sekedar kebiasaan ke kepastian dalam K3. Kita akan pakai pendekatan berbasis bukti untuk menciptakan tempat kerja yang jauh lebih aman. Oh ya, sebelum kita lanjut, kenalan dulu ya. Saya Harnia. Sehari-hari, saya mengajar mata kuliah penilaian risiko K3 di program studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Pejuang Republik Indonesia. Topik ini personal banget buat saya, jadi saya semangat sekali mau berbagi dengan teman-teman semua. Oke, mari kita mulai dengan pertanyaan besar ini. Seringkali kan di dunia K3 banyak keputusan itu diambil berdasarkan kebiasaan atau biasanya juga begini. Tapi gimana kalau kebiasaan itu kita ganti dengan kepastian? Kepastian bahwa setiap intervensi yang kita lakukan itu benar-benar yang paling efektif. Nah, inilah inti dari pendekatan berbasis bukti yang akan kita jelajahi. Biar lebih terarah, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita samakan dulu pemahaman soal dasar-dasar K3. Lalu, kita kenalan sama yang namanya Evidence Based Practice atau EBP. Setelah itu, kita lihat kenapa sih K3 dan EBP ini jodoh banget, gimana penerapannya di lapangan, dan terakhir, apa poin-poin penting yang harus kita ingat. Siap ya? Kita masuk ke bagian pertama, pengantar keselamatan dan kesehatan kerja, atau yang biasa kita sebut K3. Ini penting banget, karena kita harus paham fondasinya dulu sebelum membangun yang lain. Kalau menurut ILO, K3 itu definisinya luas banget. Jadi bukan cuma soal pakai helm atau sepatu safety. Fokusnya itu pada derajat kesehatan yang paling tinggi. Dan lihat, ada 3 aspek, fisik, mental, dan sosial. Jadi ini pendekatan yang holistik, yang memastikan pekerja itu nggak cuma selamat dari kecelakaan, tapi juga sehat dan sejahtera secara utuh. Tujuan utamanya ya jelas melindungi pekerja. Tapi efeknya itu domino loh. Kalau lingkungan kerja aman dan sehat, orang kan jadi kerja lebih tenang, lebih fokus, hasilnya apa? Produktivitas pasti meningkat. Dan kalau produktivitas bagus, perusahaan juga bisa jalan terus. Makanya K3 itu bukan cost atau biaya, tapi ini adalah investasi strategis. Proses K3 itu sendiri berjalan dalam sebuah siklus ya, jadi nggak berhenti. Pertama, kita cari tahu dulu bahayanya apa aja. Kedua, kita timbang risikonya sebesar apa. Ketiga, baru kita tentukan cara pengendaliannya. Nah, yang sering dilupakan tapi paling krusial, langkah keempat, kita pantau dan evaluasi terus. Efektif nggak pengendalian kita? Proses ini harus muter terus. Oke, fondasi K3 sudah mantap. Sekarang kita kenalan sama konsep kedua, yang jadi bintang utama kita. Praktek berbasis bukti atau Evidence-Based Practice. Kita singkat EBP. Anggap aja ini adalah mantra kita untuk bisa membuat keputusan yang lebih cerdas, bukan lagi berdasarkan kayaknya atau perasaan saya. Bedanya tuh jelas banget. Pendekatan tradisional itu seringnya ngandelin intuisi, pengalaman senior, atau cara lama. Sebaliknya, EBP itu adalah gabungan dari 3 kekuatan. Ada bukti ilmiah terbaik dari riset, ada keahlian praktisi di lapangan, dan yang nggak kalah penting, ada masukan dan preferensi dari para pekerjanya sendiri. Bayangin aja kayak kursi berkaki 3. Ketiga pilar ini harus seimbang. Kita nggak bisa cuma baca jurnal ilmiah terus mengabaikan pengalaman orang lapangan. Sebaliknya juga gitu. Pengalaman aja nggak cukup kalau nggak didukung sama data. Keputusan K3 yang paling mantap itu lahir dari kombinasi harmonis ketiganya. Terus gimana cara kerjanya? Gampang, ada 5 langkah praktisnya. Kita mulai dari bikin pertanyaan yang spesifik. Misalnya, pelatihan jenis apa sih yang paling efektif buat nurunin cedera punggung di bagian gudang? Dari situ, kita cari buktinya, kita saring mana bukti yang paling berkualitas, kita terapkan, dan terakhir, kita ukur hasilnya. Sangat sistematis kan? Nah, sekarang kita sampai di pertanyaan intinya. Kenapa sih 2 konsep ini, K3 dan EBP, harus kita nikahkan? Jawabannya satu kata, sinergi. Sinergi untuk menciptakan keselamatan yang levelnya jauh lebih efektif. Kutipan ini, menurut saya, ngena banget. Ini merangkum segalanya. Dengan EBP, kita pindah dari dunia asumsi ke dunia bukti. Kita nggak lagi tebak-tebak buah manggis soal program mana yang bakal berhasil. Kita memilihnya karena kita punya data dan bukti nyata. Jadi poin utamanya adalah ini. Dengan menggabungkan K3 dan EBP, kita berhenti buang-buang waktu, tenaga, dan uang untuk program yang ternyata nggak efektif. Setiap kebijakan, setiap pelatihan, setiap APD yang kita pilih, sekarang punya dasar bukti yang kuat. Artinya, peluang keberhasilannya jadi jauh lebih tinggi. Oke, teori sudah kita pegang.
Sekarang, gimana caranya bawa konsep keren ini dari ruang kelas atau slide presentasi ke lantai pabrik, ke lokasi proyek, atau ke kantor? Yuk kita lihat aksi nyatanya. Manfaat praktisnya itu kerasa banget loh. Contoh, daripada cuma asumsi, kita bisa pakai data untuk pilih. Misalnya, jenis sarung tangan mana yang terbukti paling efektif mengurangi luka gores. Kebijakan yang kita buat jadi nggak berdasarkan opini 1-2 orang, tapi berdasarkan fakta. Dan ujung-ujungnya apa? Semua ini akan bermuara pada satu hal. Penurunan angka kecelakaan yang bisa kita ukur dan kita buktikan. Itulah hasil nyata yang kita mau. Wah, nggak kerasa kita sudah sampai di akhir pembahasan. Sebelum kita tutup, mari kita rangkum lagi bareng-bareng ya. Apa sih pesan-pesan kunci yang perlu kita bawa pulang dari obrolan kita hari ini? Kalau harus diringkas, ada 3 hal utama yang wajib kita ingat. Pertama, K3 itu fondasi, perlindungan untuk pekerja dan juga keberlangsungan perusahaan. Kedua, ABP itu adalah kompas kita, metode terbaik untuk mengambil keputusan cerdas. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Saat K3 dan ABP digabungkan, hasilnya adalah intervensi keselamatan yang secara fundamental lebih kuat, lebih valid, dan pastinya jauh lebih efektif. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk jadi bahan renungan. Berdasarkan apa yang sudah kita bahas, coba pikirkan, satu langkah kecil berbasis bukti apa yang bisa Anda mulai terapkan di lingkungan kerja Anda. Mungkin bahkan mulai besok. Terima kasih banyak sudah menyimak.